Halo brother, selamat datang di channel Ulat Bulu. Kali ini akan berbagi cerita alur film dari Korea Selatan yang berjudul Mother Jobs. Film ini bercerita tentang seorang anak muda yang mengalami kesusahan selama 2 tahun terakhir. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yuk subscribe dulu. Dan yang sudah subscribe semoga diberi kesehatan dan kesuksesan selalu. Di awal film ini dimulai dari seorang wanita berjalan menuju suatu tempat karaoke di mana dia berprofesi sebagai pemandu karaoke di tempat tersebut. Dan si pria ini bernama Hae-yoon yang sedang mengalami kesusahan selama 2 tahun terakhir karena dia dililit banyak hutang. Kemudian dia bertemu dengan teman kecilnya yang bernama Min-suk di suatu bar dan menceritakan kisah hidupnya. Kemudian mereka bernostalgia tentang masa kecil mereka. Dia punya keinginan untuk bekerja paruh waktu untuk bisa membayar kuliah. Hae-yoon mencoba melamar di suatu tempat karaoke yang berada di sana. Tidak butuh waktu lama, Hae-yoon diterima di tempat karaoke tersebut. Keesokan harinya, dia mulai bekerja sebagai pelayan dan cleaning service di tempat tersebut. Pada saat dia membersihkan toilet, datanglah seorang wanita, sebut saja namanya Yong-so. Yong-so tersebut suka dengan Hae-yoon dan mencoba menggodanya. Setelah itu, Hae-yoon disuruh untuk memeriksa room 1 karena waktu sewa roomnya telah habis. Dia yang masih gugup dihampiri oleh Yong-so untuk memberi uang hasil pemberian pelanggannya, kemudian Yong-so pergi. Ketika bangun tidur, tiba-tiba Hae-yoon terbayang-bayang apa yang terjadi pada malam itu. Gaji pertama dia mentraktir temannya berpesta sampai mabuk. Setelah pulang dari berpesta, Hae-yoon membawa mantan pacarnya yang sedang mabuk tersebut. Dibawalah dia ke penginapan terdekat. Sampai di dalam kamar terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Mantan pacar Hae-yoon berkata kepada Hae-yoon yang kaget kalau hubungan mereka sudah berakhir dan harusnya tidak ada pertarungan semalam. Paginya dia kembali beraktivitas seperti biasa. Pada saat dia bekerja, dia diminta untuk mengantarkan Yong-so ke rumahnya oleh si bos. Sampainya di depan rumah, Hae-yoon tidak menyangka wanita tersebut adalah ibu dari teman kecilnya. Hari berikutnya Yong-so menyapa Hae-yoon, tapi mendapat balasan sikap dingin darinya karena dia baru tahu kalau dia ibu dari teman kecilnya. Pada saat akan menemani tamu yang ternyata adalah anak sendiri, Yong-so kaget. Min-suk yang dalam kondisi teler dibawa oleh Hae-yoon dan diajaklah tinggal bersama mereka di rumah mereka. Di malam itu, Hae-yoon yang suka kepada Yong-so mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan Yong-so yang sedang bersedih. Tidak lama kemudian akhirnya mereka bermantap-mantap. Pagi hari, Hae-yoon mengajak Yong-so jalan-jalan dan bersepeda, layaknya orang berpacaran yang sedang dimabuk asmara. Malam harinya sepulang dari jalan-jalan, Hae-yoon masuk ke kamar Yong-so dan akhirnya mereka bermantap-mantap. Akhirnya Min-suk datang membawa pacar dan memperkenalkan wanitanya kepada ibunya. Dan ibunya menyukainya. Dia membawa pacarnya ke dalam kamarnya dan terjadilah pertarungan sengit di sana. Hae-yoon juga tidak mau kalah. Dia menghampiri Yong-so dan mengajak berperang di dapur. Setelah sama-sama berperang, mereka akhirnya makan bersama untuk bersiap
persiapan perang selanjutnya. Keesokan harinya, Hae-yun kembali beraktivitas bekerja paruh waktu di tempat karaoke. Kemudian si bos menyuruh dia pulang lebih dulu karena karaoke akan tutup. Mengetahui ada yang janggal, Hae-yun kembali dan memergoki Yong-soo dipaksa bermantap-mantap oleh bosnya, kemudian dia memukul kepala bosnya dengan besi. Sepulang dari tempat kerja, Yong-soo bercerita kalau dia bekerja menjadi wanita karaoke untuk membayar hutang kepada rentenir yang sering menagihnya. Pada saat akan tidur, Hae-yun mengetahui Min-suk sudah tidur, kemudian dia masuk ke kamar Yong-soo dan akhirnya mereka bermantap-mantap. Pagi hari saat Hae-yun bangun mencari Yong-soo yang sudah tidak di rumah, kemudian dia mencari Yong-soo di tempat kerjanya dan mengetahui dia dihajar seperti binatang oleh dua pria rentenir tersebut. Mengetahui hal tersebut, Hae-yun tidak terima dan membunuh dua orang tersebut. Hari selanjutnya, Hae-yun tiada kabar tak di mana keberadaannya, dan Yong-soo hanya bisa termenung dan selalu memikirkannya. Yong-soo mencoba jalan-jalan dan naik sepeda sendiri karena merindukan si pria yang telah mengambil hatinya tersebut. Begitulah alur cerita Mother Dog yang diliris tahun 2017.